Yang memberi izinnya adalah pemerintah daerah, kan bisa mencabut izinnya. Orang yang pengangguran dengan dia beternak, dia dibelinya, nanti supply demand itu kan terjamin Bu dengan ada investasi makanan gizi gratis. Di tempat kami ini tidak satupun Kopdes yang sudah berjalan, tidak satupun, bahkan di 3 kecamatan. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih karena sudah hadir kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan kami sampaikan permohonan maaf karena baik Bapak Dirjen maupun dari disposisi Bapak Dirjen supaya diterima oleh Ibu Sesdijen PKH dan Bapak Direktur kami, Bapak Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan, tetapi beliau berdua ini Ibu Sesdijen, Ibu Nur sudah ke Maros karena mendampingi BPK Bapak Ibu. Kemudian nanti juga setelahnya ada kegiatan hilirisasi ayam terintegrasi di Bone, dan Bapak Direktur kami Bapak Makmun hari ini sedang rapat dengan ATR BPN terkait lahan untuk usaha peternakan, dan juga beliau akan berangkat juga siang ini ke Bone untuk kegiatan hilirisasi ayam terintegrasi. Jadi pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf karena akhirnya kami yang ditugaskan, semoga nanti kami juga bisa membantu atau memberikan informasi yang Bapak Ibu butuhkan. Bersama kami Bapak Ibu sekalian ini Pak Af dan Ibu dari Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan, dan dari sekretariat saya Nuni dari Kapoksi, Paskapanen dan Pengolahan Hasil Peternakan. Untuk itu kami mohon mungkin Bapak Ibu bisa memperkenalkan juga menyampaikan apa yang menjadi tujuan Bapak Ibu kemari gitu. Kami persilahkan Bapak Irfan. Terima kasih. Terima kasih Bu Noni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami banggakan Ibu Noni selaku mewakili Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Peternakan Republik Indonesia beserta jajarannya, mungkin satu persatu saya tidak bisa sebut, yang jelas jajaran yang kami banggakan, dan juga yang saya hormati Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Jambi Bapak Dr. Faisal Reza, sekalian saya perkenalkan Bu, beliau ini dari fraksi Gerindra, jadi beliau sangat dibutuhkan di sini Bu, karena presiden kita ini dari Gerindra. Jadi kalau Ibu nanti perlu kolaborasi melalui beliau lah kalau mau ketemu Pak Prabowo. Nah, gitu loh. Hadir di Kementerian Pertanian ini dalam rangka konsultasi Bu. Memang kami Jambi ini memang harus diberikan skala prioritas. Yang pertama di segi kebijakan, masukan, ilmu, ya Bu ya. Bahwa kita tahu bahwa sekarang ada program presiden yang harus kita dukung. Itu adalah program makanan gizi gratis, ya Bu, MBG. Itu termasuk juga program ketahanan pangan, kan gitu ya. Nah, makanya kami melakukan konsultasi kini tujuannya untuk mendapatkan informasi, masukan, ataupun hal-hal tentang kemitraan peternakan di Provinsi Jambi dan pengembangan hilirisasi industri ayam terintegrasi. Jadi sedikit lebih fokus ke peternakan ayam terintegrasi tadi Bu.
Jadi ada berapa ya penekanan lah Bu, artinya bahwa kita kan penduduk Jambi itu sekitar 3,7 juta ya Bu. Itu kan memerlukan kalau per kapita konsumsi daging ayam itu sekitar 7,6 per tahun ya Bu ya, 7,6. Yang kemudian perlu daging kan. Nah, dengan adanya program makanan gizi gratis, kita kan harus memasok ya Bu, memasok yang tapi fokus kami, substansi kami sekarang adalah di ternak ayam. Nah, dan ada program kemitraan. Yang kemudian untuk melengkapi kuota tersebut, konsumsi tersebut, kita ada 11 kabupaten. Tapi kondisi existing yang tidak terpenuhi itu adalah Tanjung Jabung Barat. Ini kebetulan Bu, konstituennya itu karena khusus bicara kekurangan ayam di Tanjung Barat. Ini wakil ketuanya dari Tanjung Barat, dari PKS itu Pak Hendra dari Tanjung Barat dan Pak Abdul Hamid dari Tanjung Barat. Bu. Nah, jadi apa langkah-langkah konkret? Artinya bagaimana jaminan pasar, stabilitas harga, yang kemudian memastikan keahlian perusahaan mitra, yang kadang-kadang bermitra tidak menguntungkan tidak melibatkan kelompok tani, yang kemudian pengawasan alur produksi distribusi risiko, yang kemudian lagi program nasional tahun 2000 untuk Jambi tentang program makanan mendukung makanan gizi gratis tadi Bu. Jadi untuk itulah kami ingin apakah intervensinya nanti dengan anggaran DAK, dan bagaimana juga pemberdayaan terhadap kelompok-kelompok tani Bu, karena kita juga kemarin kami juga dalam rangka meningkat ketahanan pangan, ada kami bantu bantu kambing itu Pak Bu, nyatanya kambing yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sesuai. Nah, yang kemudian apakah Jambi sendiri bisa, karena ada program Pak Presiden kita harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di angka 8%. Maksud kami makanan bergizi gratis ini kan harusnya bahan bakunya kan artinya ada duit beredar Bu di desa. Umpama di desa anggaplah 1 miliar duit masuk di desa tersebut untuk membantu makanan gizi gratis. Tapi 1 miliar itu apakah ternak ayamnya dari situ? Apakah buah-buahannya dari desa tersebut? Gitu loh Bu. Ini nampaknya kalau menurut saya ya banyak itu disiapkan oleh pengusaha yang tidak membeli. Kenapa Pak Kepala Desa juga bilang? Karena harga dari ayam yang dijual tidak sanggup dibeli oleh orang itu Bu, pengusahanya tersebut karena lebih mahal. Nah, bagaimana langkah seperti itu? Karena kenapa Bu? Kan mengurangi angka pengangguran dengan dia ternak dia dibelinya, arti supply demand itu kan terjamin Bu dengan ada investasi makanan gizi gratis. Berarti pertumbuhan ekonomi bisa ngitung. Tapi realita di lapangan gitu. Tapi kalau untuk tenaga kerja Bu, merasakan Bu, sangat penambahan tenaga kerja merasakan setiap dapur itu perlu tenaga kerja. Dan saya tanyakan kepada kepala desa, itu semua juga berkontribusi terhadap tenaga kerja. Artinya dimembatkan Bu. Jadi mengurangi angka pengangguran. Tapi dari bahan baku tadi Bu, itu belum terimplementasi pertumbuhan ekonomi itu akibat duit beredar, daya beli supply demandnya itu memang betul-betul secara 100% mungkin berapa persen lah yang bisa disediakan, mungkin telur dan lain-lain seperti apa. Mungkin itu Bu dari saya, nanti teknisnya ke depan. Setelah ini mungkin ada masukan, saran atau dari teman-teman yang akan dipertanyakan kepada Ibu, ya sifatnya bergantian, interaktif. Maksud dan tujuan kami datang berkonsultasi ke Kementerian. Dapat kami sampaikan kebijakan terkait dengan hilirisasi ayam terintegrasi Bapak Ibu yang selama ini sudah kami jalankan. Sebetulnya konsep ini sudah dari 2024, namun mulai tahun 2025 akhir baru mulai disetujui oleh Bapak Presiden, Bapak Menteri, kemudian
tahun ini baru betul-betul mulai terrealisasi dari rencana awal yang memang rencananya ada di 30 provinsi, namun dalam perjalanannya terdapat realisasi yang tidak seperti kita harapkan semua gitu ya, agak lebih, ternyata ada beberapa kendala gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, hilirisasi ayam terintegrasi itu merupakan salah satu program utama Bapak Presiden ya. Selain swasembada pangan yang menjadi tugas kami di Kementerian Pertanian, juga terkait dengan hilirisasi, bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya alam untuk lebih bernilai tambah dan berdaya saing. Sehingga kenapa kita mengambil ayam waktu itu, karena kita berlimpah sumber daya pakan lokal. Jadi ingin dengan adanya ayam ini nanti kan menjadikan lebih banyak dibutuhkan pakan, sehingga sumber daya alam lokal kita yang sumber daya bahan baku pakan itu bisa dihilirisasi, jadi meningkatkan daya tambah. Kemudian juga kalau kita lihat nanti ayam dan baik telur maupun daging ayam ini sebetulnya sudah dapat dikatakan surplus Bapak Ibu sekalian sebelum kita ada swasembada gitu, sebelum kita ada MBG gitu. Jadi kalau kita lihat di situ Bapak Ibu sekalian, daging ayam sebenarnya sudah surplus 0,31 juta ton per tahun. Kemudian juga telur ayam 0,17 juta ton per tahun. Nah, untuk daging sapi sama susu memang masih impor. Kita masih defisit 52% untuk sapi, kemudian untuk susu masih 79% kita masih impor Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon juga kalau Jambi bisa mengembangkan sapi perah, ini sangat bagus Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, lanjut kita menetapkan mana-mana saja yang kira-kira akan dikembangkan hilirisasi ayam terintegrasi ini berdasarkan sebaran produksi baik telur maupun daging ayam. Jadi kalau kita lihat di sini memang Sumatera ini 22% Bapak Ibu sekalian, nomor 2 setelah Jawa 62%. Kemudian selanjutnya adalah Sulawesi 57% gitu. Namun ternyata kita masih impor telur yang cukup banyak, terutama dalam bentuk tepung telur Bapak Ibu sekalian, 12 juta US dollar per tahun gitu kita masih impor. Nah, ini juga merupakan peluang selain nanti untuk MBG. Kemudian lanjut untuk daging ayam, ini tetap Sumatera itu nomor 2 setelah Jawa 60%, Jawa 63%, Sumatera 20%, kemudian Kalimantan kalau telur itu Sulawesi nomor 3, kalau daging ayam itu Kalimantan Bapak Ibu sekalian 7,8% di Kalimantan, Sulawesi 4,4%. Itu kenapa nanti kegiatan ini lebih banyak di luar Jawa dibandingkan di Jawa gitu. Nah, sebetulnya dari sini yang menjadi kekurangan dari kita, walaupun produksinya sudah cukup, tapi kita masih impor GPS yang cukup besar juga, 8,3 juta US dollar per tahun. Walaupun kita sudah ekspor daging ayam baru 239 juta US dollar per tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat defisitnya itu untuk telur dan ayam, lanjut Pak, untuk telur dan daging ayam setelah kita perhitungkan dengan adanya MBG, ada rencananya kan 30.000 sekian SPPG yang dibangun seluruh Indonesia, sehingga kita masih defisit seperti ini. Jadi untuk telur itu masih 483.000 ton, kemudian untuk daging ayam masih 737.000 ton. Nah, dengan ini kita berharap untuk bisa mengembangkan atau mengakselerasi produksi telur dan daging. Lanjut.
Nah, sebetulnya apa yang menjadi perhatian pemerintah, baik Bapak Presiden maupun Bapak Menteri, karena seperti Bapak Ibu ketahui juga bahwa produksi telur dan daging ayam ini sebetulnya didominasi oleh perusahaan swasta, dan terutama ada 2 perusahaan swasta yang sangat besar gitu. Jadi kami berharap, pemerintah berharap nanti BUMN itu bisa menjadi semacam penetrasi gitu ya, supaya apa yang tadi sampaikan Bapak bahwa ada jaminan pasar yang kurang ini sementara ini, kemudian stabilisasi harga yang masih kurang baik juga, belum optimal juga. Jadi diharapkan dengan nanti BUMN masuk ke dalam sistem atau ke dalam ekosistem budidaya ayam baik telur maupun daging ini, jadi bisa mengurangi kendala-kendala atau permasalahan-permasalahan di perunggasan selama ini, Bapak Ibu. Jadi harapan kami seperti itu. Lanjut. Nah, terkait juga dengan harapan untuk uang yang beredar gitu ya, kita berharap karena ternyata uang beredar di perunggasan ini sangat besar gitu, 54 triliun per tahun, dan nanti dengan tambahan 20 triliun yang direncanakan dari dana Danantara yang disuntikkan kepada BUMN ini bisa meningkat 18%, sehingga nanti rupiah yang beredar ini lebih baik lagi dan berdampak pada masyarakat. Lanjut. Nah, untuk ekosistem hilirisasi ayam terindikasi, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ini dananya adalah dana dari BPI Danantara Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Direncanakan 20 triliun untuk 30 provinsi. Apa yang disampaikan tadi banyak beberapa hal yang perlu saya diskusikan, Bu. Yang pertama, bahwa kita berharap sekali peran dari Kopdes ini sesegera mungkin terlaksana. Karena saya sampaikan bahwa saya juga salah satu mitra di peternakan ayam boiler. Tetapi kami terkendala karena ini juga berdampak kepada, insya Allah kalau dapur sudah maksimal di kecamatan kami, karena baru beroperasi. Tetapi kami terkendala kepada mitra yang tidak mau menambah populasi terhadap peternak kami. Saya selaku bermitra dengan mereka dengan alasan karena kecamatan ataupun wilayah dari kami ini, kalau misalnya ayam mau diambil, maka dia harus memberi CN kepada pemilik DO. CN itu, Bu, komisi, Bu. Artinya kalau misalnya pihak broker mau ambil ayam kita, maka pihak mitra harus memberi diskon transportasi. Misalnya 1 kilo 1.000 rupiah. Wajib itu diberikan karena jarak dari Jambi ke tempat saya sehingga dipasarkan ke Jambi ini, pihak broker nggak mau ngambil ini karena kejauhan. Kami ini di tengah-tengah, Bu, dikirim ke Muaro Bungo dengan Bungo sebenarnya, kalau kami ada nama Kabupaten Muaro Bungo, ini juga sama jauhnya dengan ke Jambi. Ke Jambi jauh, ke Muaro Bungo jauh, kecuali Kabupaten Tebo tepat standar. Nah, salah satu yang bisa membantu kami peternak di daerah kami ini dengan adanya mungkin Kopdes kalau memang sudah berjalan. Tetapi salah satu kendalanya di tempat kami ini tidak satupun Kopdes yang sudah berjalan. Tidak satupun, bahkan di 3 kecamatan. Kecamatan Sungai Bengkal di Tebo, Kecamatan Morosebo Hulu di Batanghari, dan Kecamatan Mersam. Itulah wilayah kami. Karena kami di Sumatera, Bu, nggak bisa dibayangkan dengan di Jakarta, di Jawa. Batas kecamatannya tuh jauh-jauh, sehingga kalau di biaya transportasi tinggi. Nah, berkenaan dengan ini, yang pertama saya mengusulkan, karena ini terkait juga dengan dirjen yang ada pada kita konsultasi hari ini, agar peran dari koperasi Kopdes ini agar dapat disegera mungkin, Bu, dapat berjalan, karena fungsi berjalannya juga balik juga kepada pemerintah pusat. Aspek infrastruktur yang jalannya belum bagus ya, udah jauh, jalannya kurang bagus, sehingga mungkin pengambil itu tadi ada kenapa mereka memberikan bibitnya agak lama, diutamakan yang dekat-dekat gitu. Tapi pada intinya Pak, kan kemitraan itu harus saling menguntungkan gitu ya. Mungkin Pak Afni bisa menambahkan
solusinya seperti apa Pak Af, supaya Bapak ini juga dapat pasar gitu. Kalau dia dikasih bibit juga harus dapat pasar. Kalau misalnya kandangnya sudah kosong juga harusnya mendapat fasilitas bibit itu sama dengan yang lain. Gimana Pak kiat-kiatnya Pak? Silahkan Pak Af. Terima kasih. Bapak Ibu pimpinan Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi serta tim pendamping yang kami hormati yang hadir di ruangan ini, terkait dengan kemitraan usaha peternakan, utamanya adalah terkait dengan ayam ras pedaging. Terkait dengan permasalahan kemitraan di Provinsi Jambi, ini pernah kami melakukan koordinasi dengan dinas peternakan, dinas yang menangani fungsi peternakan, itu dinas perkebunan pertanian ya kalau nggak salah ya, di provinsi dinas pertanian dan peternakan Provinsi Jambi. Nah, ini terkait dengan aduan dari peternak kemitraan salah satu perusahaan inti. Kalau di Jambi itu kan ada beberapa perusahaan, yaitu Surya Unggas Mandiri. Surya Unggas Mandiri PT SUM itu adalah anak perusahaan PT Carun Popan. Kemudian itu ada Ciomas Adi Satwa, itu anak perusahaan dari PT Java Komplit. Kemudian ada PT Wonokoyo. Itu yang terbesar yang kemitraan yang ada di Jambi. Salah satu yang dilaporkan ke kita itu adalah pelaksanaan kemitraan dari PT SUM. Yang melaporkan adalah peternak dari Kabupaten ini dari Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Sarolangun dan Tebo. Ini di akhir 2025 kemarin. Nah, peternak-peternak ini lapor ke Bapak Menteri Pertanian dan kami sudah koordinasikan, kami panggil perusahaannya dan kami koordinasikan dengan dinas dan beberapa kali dilakukan rapat dengan dinas. Intinya terkait dengan kemitraan ini adalah bagaimana perjanjian dari kemitraan itu. Kalau secara regulasi mungkin secara regulasi, karena permasalahan yang dilaporkan kemarin itu adalah keterlambatan check-in dan keterlambatan panen. Itu yang jadi masalah dilaporkan. Memang terkait dengan keterlambatan check-in, memang sekarang perusahaan-perusahaan, terutamanya adalah Java Komplit, kemudian ada Carun Popan, mereka sedang melakukan penyesuaian proporsi distribusi DOC untuk check-in. Karena ada aturan dari Kementerian Pertanian, yaitu Peraturan Menteri Pertanian nomor 3 2025, itu terkait dengan peredaran, saya lupa nanti dicek lagi apakah nomor 3, tapi tahun 2025 terkait dengan penyediaan dan peredaran ayam ras pedaging. Di situ diatur bahwa distribusi DOCFS broiler itu adalah maksimal 50% terhadap internal dan 50% terhadap eksternal. 50% internal itu terdiri dari untuk internal farm perusahaan sendiri dan kemitraan. Sedangkan dua perusahaan yang besar ini, itu mereka sudah lebih dari 60%. Distribusi DOC ke kemitraannya saja, itu sudah lebih dari 60%. Artinya mereka harus mengurangi untuk ke angka 50%. Itu salah satu penyebab. Maka, dua perusahaan yang besar ini sedang melakukan evaluasi terhadap peternak-peternak mitra. Jadi mereka sedang mengurangi jumlah peternak mitra. Jadi dampak dari regulasi itu adalah pertama itu mereka mengurangi jumlah peternak mitra, yang kedua adalah mengurangi jumlah check-in. Yang mungkin biasanya sekali dalam setahun itu mungkin 6 kali atau 7 kali, sekarang jadi 4. Itu salah satu dampak dari regulasi yang mereka sedang sesuaikan. Mereka sedang sesuaikan dengan regulasi. Itu yang pertama terkait dengan
kemitraan. Ini adalah hasil yang kami audiensikan khusus permasalahan di Jambi terhadap 4 perusahaan itu. Nah, untuk terkait kemitraan ini, coba lihat di atas ya. Inti dari kemitraan itu adalah di perjanjian. Perjanjiannya harus detail. Karena di kemitraan itu harus ada jaminan pasar, harus ada jaminan supply. Kalau perjanjiannya sudah detail, maka itu tinggal lagi bagaimana melaksanakan perjanjian itu. Mungkin di Jambi bisa dibuat, apakah itu nanti peraturan gubernur atau peraturan daerah terkait dengan bagaimana pelaksanaan kemitraan. Aturan-aturan di atas itu sudah cukup banyak yang mengatur terkait dengan pelaksanaan kemitraan. Bisa mengacu ke peraturan-peraturan di atasnya. Nah, bagaimana pengaturan kemitraan di Provinsi Jambi mungkin nanti bisa diatur. Kalau setahu saya di Provinsi Jambi itu belum ada terkait dengan pengaturan kemitraan ayam ras. Karena yang memberi izinnya kan adalah pemerintah daerah. Nah, yang memberi izinnya adalah pemerintah daerah, kan bisa mencabut izinnya. Tapi kalau mencabut izinnya itu tentu harus ada keputusan dulu mereka bersalah. Mereka bersalah itu siapa? KPPU. Ini makanya dilakukan ini. Karena kalau dibalikin lagi ke pusat yang memberi izin daerah, pusat nggak bisa apa-apa. Nah, itu jadi bagaimana menata yang ini untuk bisa dilakukan. Yang memberi sanksi itu, yang berhak memberi sanksi sesuai dengan Undang-Undang 20 itu adalah KPPU. Makanya harus ada Satgas. Satgas itu maksudnya siapa? Pemerintah daerah dinas dengan KPPU. Karena dinas tidak bisa memberi sanksi. Yang memberi sanksi adalah KPPU. Nah, pengaturan kemitraan ini dasar-dasar hukumnya ini. Dasar-dasar hukumnya ini. Nah, kalau siapa perusahaannya di daerah-daerah lain, mana yang sudah yang kemitraannya tidak jalan. Misalnya kemitraannya itu di perjanjian harus ditulis batas waktu panennya berapa. Ada contoh, salah satu perusahaan menulis jangka waktu panennya 45 hari. Kalau tidak panen dalam 45 hari, mereka ada sanksi. Siapa yang sanksi? KPPU. Itu sudah kami lakukan. Itu ada satu perusahaan besar yang didenda 10 miliar. Kenapa? Karena mereka keterlambatan panen. Kenapa itu bisa jalan? Karena menjalankan ini. Mereka ada peraturan daerahnya yang bisa untuk daerah, dinas bisa melakukan fungsi-fungsi yang tadi itu. Peran-peran yang tadi itu. Karena kalau daerah tidak diatur, tidak diturunkan regulasi yang ada tadi ke pemerintah daerah, dinas sulit untuk melaksanakan itu. Nanti mohon bantuannya dari teman-teman sekretariat, kegiatan apa yang masih kita punya nih tahun ini atau tahun depan gitu yang kira-kira bisa diakses oleh provinsi dan kabupaten, nanti mohon disampaikan. Mungkin coba bisa bantu selaku tim perencanaan gitu ya. Dari segi pembiayaan untuk fasilitasi untuk aspek peternakan itu dengan memanfaatkan dana alokasi khusus. Jadi nanti tadi seperti disampaikan bahwa ada kelompok ternak ataupun kelompok pertanian yang ingin mengakses itu, bisa disampaikan usulan kelompoknya secara berjenjang ke dinas peternakan dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di level kabupaten, nanti diverifikasi berjenjang ke provinsi hingga sampai ke kami usulan itu. Nah, untuk timelinenya itu biasanya untuk 2027 itu akan dibuka bulan Juni ataupun Juli, tapi sebelumnya usulan itu untuk dapat diakomodir itu melalui simultan itu tadi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dapat berkoordinasi dengan dinas kabupaten maupun provinsi usulan tersebut. Kemudian izin menambahkan informasi juga untuk DAK di tahun ini kebetulan karena adanya efisiensi dari APBN ini ya, jadi yang difasilitasi hanya ini pengembangan pakan olahan ternak, unit pengolahan pakan ternak dan layanan puskeswan. Namun demikian alokasi tersebut hanya ada di beberapa provinsi saja yang memang sentra populasi ternak yang besar Pak di Indonesia atau secara nasional, seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih atas responnya dan ilmu yang kami bawa ke Jambi.
Mungkin dalam penyampaian perkataan tadi kurang berkenan di hati Bapak Ibu, maklumlah kondisi kita efisiensi ini Bu, emosi itu kadang-kadang tidak terkendali. Lebih kurang maaf ya, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kami Bapak Ibu apabila dalam penyelenggaraan acara ini baik saya pribadi maupun teman-teman maupun kantor ada kekurangan, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Batanghari memukat ikan, ikan didapat dimasak santan. Pesan rakyat kami sampaikan, mohon dukungan dari